Kita baru saja menyaksikan pantomim Saudaraku dengan judul Unlimited Power. Kuasa yang tidak terbatas, tidak lain daripada kuasa Tuhan Yesus. Kuasa Allah Bapa di sorga, Bapa kita dalam nama Yesus. Saudaraku, tidak terbatas kuasanya. Dia menciptakan manusia ini, saudaraku, dan dia juga menciptakan bumi dan semesta alam ini hanya dengan firman-Nya saja. Dia katakan jadi. Tidak ada kuasa yang seperti itu. Hanya menjadikan manusia dia bentuk dari lebut abu tanah, saudaraku. Saudaraku, kemudian dia hembuskan napas yang hidup. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup, yang bisa bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, saudaraku, suka bersekutu dengan anaknya. Kerap kali Tuhan datang, saudaraku, dan berkata-kata dengan Adam dan Hawa, saudaraku. Hanya setan tidak senang manusia ini bersekutu dengan Tuhan. Sampai sekarang setan berkata, saudara beragama bolehlah, tapi jangan kau bersekutu dengan Tuhan. Jangan lahir baru, jangan jadi anak Tuhan, supaya engkau jangan mewarisi hidup yang kekal. Saudaraku, hanya dengan lahir baru kita mewarisi hidup yang kekal. Setelah kita lahir baru kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan setan tidak senang. Saudara lihat tadi setan mengganggu, mau memisahkan dia, saudaraku, dalam persekutuannya dengan Tuhan. Sampai sekarang setan berusaha memisahkan kita dengan Tuhan, saudaraku. Saudaraku yang khas dalam nama Yesus. Tapi syukur dia kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah jawaban dalam hidup kita. Firman Tuhan mengajari kita. Firman Tuhan makanan rohani kita. Firman Tuhan bawa iman yang teguh kepada kita. Pengertian akan memberikan firman Tuhan akan memberikan pengertian yang baru kepada kita. Mari, ini pelajaran kepada kita supaya semua kita kembali kepada firman Tuhan. Amin. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Haleluya, saudaraku. Saudara, Tuhan telah memberikan kuasa kepada setiap anak-anaknya untuk mengusirkan setan dalam nama Yesus. Saudara mau mengusir setan dalam nama Yesus? Saudara pasti bisa, amin. Bisa. Amin. Tepuk tangannya meriah, saudaraku. Haleluya. Tuhan mau menyelamatkan kita semua pada malam ini. Tuhan mau menolong yang sakit pada malam ini. Malam ini juga Tuhan masih mengundang, marilah kamu sekalian yang letih, lelah, dan beban berat. Aku memberi sentosa kepadamu. Aku memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, Tuhan mengundang kita pada malam ini. Datang pada Yesus, saudaraku. Bukan letih lesu karena bekerja berat di dunia ini, tapi letih lesu jiwa kita. Malam ini saya juga mau bertanya kepada saudara, apakah jiwa saudara sudah lahir baru, sudah bertemu dengan Tuhan Yesus? Atau apakah jiwa saudara letih lesu karena beban penyakit yang tidak sembuh-sembuh? Karena persoalan keuangan, persoalan keluarga, banyak lagi persoalan dunia ini yang bisa menimpa jiwa saudara hingga letih lesu. Yesus memberikan kelegaan kepada saudara. Yesus punya jalan keluar dari persoalan saudara. Langkah pertama bagi saudara yaitu datang pada Yesus dan biarkan Yesus bertahta dalam hati saudara, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka dia akan memberikan hidup baru kepada saudara. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia kejadian yang baru, yang lama lenyap, yang baru timbul. Saudara menjadi baru sungguh-sungguh, yang bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin. Bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, tidak ada yang mustahil, karena di sini sudah hadir Tuhan yang punya kuasa unlimited power. Kanker tumor, Tuhan sanggup menyembuhkannya. Amin. Penyakit jantung, paru-paru, penyakit hati, penyakit usus, dan lain sebagainya dapat disembuhkan Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Firman Tuhan berkata, saudara, malam ini lebih daripada kesembuhan penyakit, Tuhan menyediakan keampunan dosa, keselamatan jiwa, kelahiran baru, jadi anak-anak Tuhan. Rahmat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan seperti sungai yang mengalir dari tahta Allah, mengalir kepada gerejanya yang hidup, bahkan kepada kita di sini, untuk menyembuhkan, untuk mengobatkan kita, untuk menjadikan kita kejadian yang baru. Mujizatnya masih tersedia pada malam ini. Bukalah hati saudara. Untuk ini
Tuhan Yesus telah membayar harga yang sangat mahal. Karena kita semua manusia sudah jatuh kepada dosa, tergadai kepada dosa. Tuhan menebusnya kembali dengan apa ditebusnya? Dengan darahnya yang kudus, saudaraku. Untuk itu darahnya harus dicurahkan. Dan Yesus mulai mencurah darahnya di Getsemani. Kemudian Yesus mencurahkan darahnya, saudaraku, di kayu salib. Namun sebelum disalib, Tuhan Yesus dicambuk lebih dahulu dengan cambukan, saudaraku, yang kejam dari serdadu Romawi. Robek-robek semua daging punggung Tuhan Yesus, saudaraku. Semua robek. Kelihatan tulang-tulangnya, saudaraku. Dan firman Tuhan berkata, itulah dia bilur-bilur Yesus. Apakah gunanya bilur Yesus? Sampai sekarang bilur Yesus masih berkuasa. Bilur-bilur Yesus gunanya untuk menyembuhkan penyakit saudara.